teks Alkitab terakhir untuk menutup khotbah pagi ini ya. Jemaat, saya bawa kepada teks Alkitab yang sudah kita sempat bahas awalnya di minggu lalu. Ketika Yesus berkata, sukar bagi seorang kaya masuk ke dalam surga. Ya. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke surga. Kita lanjutkan ya dari titik itu. Matius 19 ayat 25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Karena dalam pemahaman orang Yahudi, dalam pimpinan pengajaran Farisi dan ahli Taurat, justru orang kaya lah kandidat utama masuk surga. Ya. Jadi ketika kekayaan didapat, mereka anggap itu sebagai perkenanan Allah. Betul kan, kita lihat kan praktiknya orang-orang Kristen sekarang mengukur hal rohani dari hal jasmani. Semakin kaya, semakin merasa rohani gitu kan. Bahkan orang kaya saat itu dianggap sebagai kandidat utama masuk surga. Maka ketika Yesus berkata sukar, orang kaya itu sukar masuk surga. Bahkan lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Ini membuat gempar karena kebenaran yang Yesus sampaikan menghancurkan tradisi, ajaran tradisi mereka. Mereka berkata, jika orang kaya tidak bisa masuk surga, lalu siapa lo? Orang kaya kan banyak sedekahnya, dengan kekayaan yang dia miliki, banyak sedekahnya, banyak berbuat baik. Nah kalau orang kaya saja sukar masuk surga, lalu siapa yang bisa diselamatkan dong? Gitu ya. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segalanya mungkin. Memang keselamatan masuk surga itu tidak mungkin bagi manusia jika mengandalkan kekayaan mereka, pintarnya mereka, apa yang mereka miliki. Tidak mungkin. Keselamatan itu hanya mungkin bagi Allah, harus Allah yang melakukan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi pertama Allah katakan manusia tidak mungkin, bagi manusia tidak mungkin dengan segala yang dimilikinya, dengan segala yang bisa diperbuatnya, tidak mungkin masuk surga. Yesus mengajarkan demikian. Nah di sini Petrus kembali dipakai Allah untuk menyatakan kebenaran. Seorang bisa mengikuti Yesus masuk ke dalam hidup yang kekal. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Meninggalkan segala sesuatu mengikut Tuhan. Rupanya seorang Petrus yang hanya seorang nelayan, dikatakan di Kisah Rasul tidak berpendidikan, ternyata lebih berhikmat daripada Nikodemus. Petrus langsung menangkap loh, dia harus meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Dia harus mulai dari makanya dia tinggalkan jalannya kan, untuk menjadi penjala manusia, untuk mengikuti Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal. Ketika nanti Yesus bertahta, berkuasa, di sana kamu akan duduk. Itu loh orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, pengikut-pengikut Yesus, yang menerima hidup kekal, masuk kerajaan sorga. Ketika Yesus memerintah nanti, kapan Yesus memerintah? Kita sudah belajar kerajaan 1000 tahun damai. Ya, orang-orang percaya yang sudah dilahirkan kembali akan ikut memerintah di sana. Artinya memperoleh kerajaan Allah, masuk ke dalam sorga, memperoleh hidup yang kekal, akan ikut memerintah di sana. Dan Yesus mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Petrus. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus mengkonfirmasi pernyataan
Petrus. Sekali lagi dalam hidupnya, Petrus dipakai Allah untuk menyatakan kebenaran. Tahu, untuk mengikut Yesus, tinggalkan semuanya. Jadi kalau di sini dituliskan, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapak ibunya, anak-anaknya, ladangnya, itu mewakili semua yang dimiliki di dunia. Segala hal yang bisa manusia peroleh di dunia. Itu harus berani ditinggalkan, harus berani nol untuk bisa mengikuti Yesus, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi inilah jawaban yang menohok, membuat shock Nikodemus.